Halo sama bro, welcome back again with me, Lord Gaming ya. Dan kali ini setelah sekian lama saya ingin mereview laptop ini dan akhirnya kesampaian. Setelah research yang cukup lama, akhirnya video ini bisa dibuat. Oke. Ya seperti kalian tahu di judul, saya akan mereview laptop Asus TUF Gaming FX 506 IH. IH ini adalah seri yang paling murah ya. Dari seri Asus TUF Gaming yang A15 ini ya. Untuk speknya dia sudah memakai Ryzen 5 4000 series yang IH. IH itu berarti dia mengandalkan performa, bukan mengandalkan hemat baterai seperti laptop-laptop yang tipis-tipis gitu ya. Dan untuk RAM-nya masih single channel 8GB DDR4 yang kecepatannya sudah sampai 3200 MHz. Dan untuk storage-nya sudah memakai SSD kan, cuma storage-nya masih 512GB dan bisa kalian tambahkan dengan hard disk sampai up to 2 TB kalau nggak salah ya. Ya segituan lah. Ya, aku lupa satu hal nih. Sudah rekaman gitu kan. Kita di paketnya itu mendapatkan seperti ini sama Asus, dikasih seperti ini. Ini untuk upgrade hard disk kan. Jadi mungkin kalian kurang dalam storage, misalkan SSD cuma 512GB nih, kurang mau tambahin 1GB lagi gitu kan, bisa 1GB lagi. Maksudnya 1 tera lagi gitu. Kalian bisa langsung tanpa beli kayak ginian udah disediakan sekaligus murnya sama si Asus. Kurang baik apa Asus? Kurang kan kasih barang ke saya. Oke dah. Oke, untuk wifi-nya masih pakai wifi 5 ya, nggak terlalu kenceng banget tapi ya nggak terlalu lambat banget. Mungkin yang paling penting untuk masa-masa pandemi ini, walaupun mungkin akan berakhir ya, yaitu webcamnya itu HD 720p dan itu aku pakai Zoom hampir setiap hari, itu lancar gitu, maksudnya nggak malu-maluin lah untuk sebagai webcam. Dan untuk audionya dia sudah memakai DTS:X Ultra ya, meskipun kompetitornya juga pakai itu ya, ini kan termasuk kelebihan yang sangat baik. Lalu untuk Bluetoothnya masih versi 5, hingga sekarang belum ada update. Terus untuk layarnya masih menggunakan IPS 15,6 inci yang resolusinya FHD dan sudah mendukung 144 Hz. Walaupun ini yang seri paling murah. Seri paling murah sudah mendukung 144 Hz, bayangkan. Mantap. Untuk graphic cardnya dia sudah memakai GeForce GTX 1650. Ya gak jelek-jelek amat. Dan operating sistemnya sudah pakai Windows 10 Home, yang dimana ya pasti ori lah ya, karena memang sudah di built-in dengan Windows. Desainnya ya kalian bisa lihat sendiri, cukup bagus loh. Banyak sekali peningkatan. Dari depan kita bisa lihat ada logo TUF Gaming yang ditonjolkan di sana, bukan nggak lagi logo Asus yang seperti seri sebelumnya. Untuk varian warna grey yang aku pakai ini, menurutku desainnya tuh lebih ke militer dan kayak compact gitu, dengan warna abu-abunya dan ada aksen-aksen kayak murmur gitu 4. Dan untuk desain di dalamnya juga ini apa namanya, lebih bagus dari yang sebelumnya. Kalau aku beli yang grey ini kan ada aksen-aksen seperti ada garis-garis ya, intinya kalian bisa lihat sendiri di cinematic ini. Oke, dan yang salah satu keunggulan yang menurutku yang bagus ya, dan laptop-laptop yang lainnya tuh gak gini gitu loh, yaitu
indikator untuk baterai dan lain sebagainya itu ada di atas, dan ketika kita tutup itu tetap terlihat gitu. Jadi walaupun misal kita sleep gitu kan, kita tahu baterainya sudah tinggal sedikit, mangga kalau tinggal sedikit kan pasti warna merah gitu. Dan di keyboardnya sudah memakai RGB walaupun tidak ini ya, tidak per key, cuma ya RGB udah bagus gitu maksudnya. Dan warnanya kita ganti-ganti sesuai keinginan kita. Dan juga bagian keyboard ini sudah full dengan numpad-nya. Dan di sini ada WASD yang sudah diistimewakan gitu kan, dan terkesan seperti gaming karena WASD itu kan sudah sering dipakai untuk kita bermain game. Untuk kecepatan ngetik dan kenyamanannya pun cukup nyaman. Aku ngetik pun nggak ada masalah, nggak ada kayak terlalu empuk dan membuat aku salah ngetik, enggak. Dan untuk touchpadnya cukup responsif. Dan untuk touchpadnya ini untuk klik kanan dan klik kiri sudah dipisahkan sehingga lebih nyaman dan lebih gak rusak gitu loh, gak cepat rusak kayak laptop yang dulu itu sempat rusak akibat ya itu klik kanan sama klik kirinya tuh nyambung jadi satu dengan touchpad. Oke. Untuk I/O port di sini sih yang agak seharusnya tuh bisa itu loh. Yang kanan, bayangkan yang kanan dengan panjang segitu panjangnya cuma ada satu USB port 2.0, kan itu seharusnya kan bisa gitu, apa gitu tambah lagi. Lalu untuk di kiri ada satu audio jack, dua USB port 3.2, satu USB Type C 3.2, satu LAN jack, oke, satu HDMI, dan ya satunya buat ngecas. Oke, sekarang saatnya yang kalian tunggu-tunggu ya, benchmark. Oke, di sini aku benchmark ada beberapa situasi karena laptop ini punya settingan yang udah ada di aplikasi laptopnya sendiri itu agar kita bisa kipasnya sih terutama bisa kipasnya ngebut banget dan yang suaranya rame sekali, dan ada yang performance yang ya suaranya bisa dinalar gitu ya, dan silent. Gila, yang silent ini bener-bener sepi. Dan di sini juga aku untuk benchmarknya aja ya. Aku ngambil benchmark keadaan tidak dicas dan dicas untuk masing-masing. Oke, mulai dari yang silent dulu ya. Untuk silent cuma pakai baterai. Yang pertama itu aku pakai V-Ray. Untuk V-Ray mendapatkan skor 3043. Dan untuk GPU V-Ray-nya itu berada di angka 199. Lalu untuk 3D Mark aku pakai yang Temspy, itu mendapatkan skor 2792. Di Firestrike skor 6156 poinnya. Dan untuk di Firestrike Extreme yang ekstrim ya, mendapatkan poin 3266. Oke, kita lanjut di aplikasi benchmark lainnya, yaitu Cinebench. Untuk Cinebench, CPU multicore-nya kita mendapatkan 3670 poinnya. Dan untuk yang single core, 694. Oke, kita akan lanjut di silent tapi yang sambil ngecas. Untuk V-Ray CPU-nya mendapatkan poin 4914. Lalu untuk GPU V-Ray mendapatkan poin 233. Nah, yang sebelumnya 199 kan. Oke, kita lanjut ke 3D Mark. Untuk 3D Mark-nya yang Temspy mendapatkan poin 3546. Untuk yang di Firestrike skornya dapat 8573. Untuk yang Firestrike Extreme dia mendapatkan poin 4198. Untuk Cinebench untuk multicore-nya mendapatkan poin 6645. Untuk single core dia mendapatkan poin 1115. Oke, dari silent kita beralih ke performance. Ini nih yang lumayan nih, performance tanpa dicas. Oke,
Untuk V-Ray-nya, V-Ray CPU lebih tepatnya, mendapatkan poin 3356. Dan untuk V-Ray yang GPU mendapatkan poin 204. Entah kenapa GPU meningkatnya nggak terlalu signifikan. Oke, untuk yang 3D Mark Time Spice skornya 2800. Dan untuk di Fire Strike mendapatkan poin 6146. Tadi aku lupa untuk merekam ini Fire Strike Extreme-nya. Nah, untuk Fire Strike Extreme-nya mendapatkan poin 3252. Oke, lanjut Cinebench multicore-nya itu mendapatkan poin 4689. Dan untuk di single core-nya mendapatkan poin 1115. Oke, saatnya performance sambil dicas. Untuk V-Ray di CPU mendapatkan poin 5559. Untuk V-Ray GPU-nya mendapatkan poin 234. Untuk selanjutnya 3D Mark untuk Time Spy mendapatkan poin 3567. Dan untuk di Fire Strike mendapatkan poin 8519. Nah, ini baru benar nih, 8000. Karena efek dicas gitu. Dan untuk yang ekstrimnya mendapatkan poin 4124. Cinebench untuk multicore-nya mendapatkan poin 6897 multicore dan single core 1119. Mode turbo tidak bisa digunakan jika tidak dicas, sehingga saya mengambil footage yang hanya dicas. Untuk GPU V-Ray mendapatkan poin 5676. Dan untuk GPU-nya yaitu 236. Untuk selanjutnya yaitu 3D Mark Time Spy-nya mendapatkan poin 3688. Untuk Fire Strike-nya mendapatkan poin 8756. Yang terakhir yang versi ekstrimnya mencapai 4309. Nah, ini yang menarik, Cinebench. Untuk CPU multicore-nya mencapai poin 7898. Bayangkan, yang sebelumnya cuma 6 ribuan, meningkatnya jadi 7800, gak tanggung-tanggung. Dan untuk yang single core-nya, dia mendapatkan poin 1127. Ya, meningkat sedikit lah. Karena memang AMD terkenal dari dulu tuh single core-nya gak terlalu baik. Cuma hanya di upgrade di seri 5000-nya. Yang sekarang itu sudah keluar. Berikutnya yaitu benchmark ketika dibuat main game ya. Ini aku mengambil di mode performan aja karena menurutku mengambil sisi tengah itu lebih baik, performan dan sambil dicas. Kenapa aku memilih yang sambil dicas? Karena kalian tahu sendiri melalui benchmark yang sebelumnya, kita lebih baik bermain game sambil dicas, sehingga sangat tidak mungkin, ya mungkin sih kalau pas mati listrik gitu ya. Tapi mati listrik main game, jadi pasti kalian akan bermain game dengan dicas. Dan untuk mengambil sisi tengah, aku memakai mode performance. Game pertama, Genshin Impact, aku setting tuh very high dengan phishing di off kan. Mendapatkan average FPS 55,6 FPS. 55 itu udah sangat playable sekali. Bahkan kalau kalian rela menurunkan di high, kalian pasti akan mendapatkan 60 FPS dengan sangat gampang sekali. Dan minimum frame rate-nya jatuh di 21 FPS dengan 1% low frame rate 22,2 FPS. Berlanjut di game berikutnya, Far Cry 4. Itu aku setting very high, bukan ultra ya. Sayangnya aku nggak tahu kalau ada ultra loh kemarin. Very high, average FPS-nya mencapai 65 FPS, man. Dengan very high kalian udah playable banget. Untuk minimum FPS jatuh di 7 FPS. Ini parah sih. 7 FPS tuh cuma ya gak sampai 1 detik ya, cuma gitu 7 terus nanti langsung naik lagi. Dengan 1% low FPS-nya di 43,6 FPS. Lalu game berikutnya
game yang lagi hype-hypenya nih, lagi banyak turnamennya Valorant, aku setting paling mentok kanan ya kan, average FPS-nya 103. Parah sih. Cuma yang paling parah minimum frame rate-nya 0,7. Parah. Tapi cuma ya kalau kalian mikir minimum FPS bakal sering muncul, enggak, cuma sekali gitu. Dan 1% low frame rate-nya ada di 66,9 fps. Lanjut ke Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 di settingan paling mentok kanan, average FPS-nya nyentuh di 42 fps, memang agak berat. Dan minimum frame rate-nya jatuh di 0,9. Cuma ya seperti yang aku bilang, minimum FPS nggak sering-sering datang gitu kan, cuma datang 1 detik mungkin. Dan 1% low-nya ada di 27,9 fps. Dan mungkin hanya untuk Watch Dogs ya. Bahkan aku di menu itu cuma dapat maksimum frame rate-nya 60 fps. Itu di menu. Oke, kesimpulannya, dengan harga, aku dapat harga ini mungkin kalau kalian di toko-toko sampai 13 juta, aku ini cukup beruntung karena aku dapat laptop ini di harga 12.750.000 dengan spek seperti ini dan fitur-fitur yang tidak terlalu berbeda dengan laptop-laptop yang di atasnya. Mungkin ya cuma GPU, bahkan layarnya itu tidak dipotong oleh si Asus ya kan. Ini sangat recommended sekali, dimana bahkan kalian lihat sendiri untuk game-game seperti apalagi yang e-sport ya, kayak CS atau Valorant aja udah sampai segitu, apalagi CS gitu kan, pasti sudah sangat cukup sekali gitu. Apalagi mungkin kalian masih mahasiswa gitu kan. Oh ya, ada sesuatu fitur-fitur yang aku suka di sini itu, yang mungkin hanya ada di Asus ya. Salah satunya itu Armoury Crate, itu aplikasi untuk mengatur segala macam di sini. Kita bisa mengatur layarnya. Di sini ada profilnya, mau layarnya untuk mode FPS atau mau layarnya untuk pas kita main game RPG gitu kan. Ada semua settingnya built-in di sini dengan aplikasinya pun, dan sangat user friendly menurutku. Di sini pun juga lengkap, dengan dalam satu aplikasi pun kita bisa mengubah warnanya, kita bisa mengubah kipasnya juga, bahkan di sini juga ada shortcut untuk mengubah kipas juga. Dan fitur-fitur ini yang mungkin beda dari laptop-laptop yang lainnya gitu kan. Bahkan di sini ada namanya aplikasi My Asus. My Asus ini berfungsi untuk ketika kita awam gitu, terus nggak tahu kalau sebenarnya kan kalau driver itu harus diupdate berkala ketika ada update. Nah, si My Asus ini membantu kita untuk ketika ada misal Bluetooth update tuh atau WiFi update, dia langsung ada notifikasi dan meminta kayak kapan update gitu. Dan tanpa ribet-ribet, mungkin biasanya kita buka websitenya Asus, terus milih laptop, terus milih OS dan lain sebagainya, ruwet. Ini yang mana yang versinya lebih tinggi dari punya aku gitu kan, nggak usah ribet-ribet gitu, hanya pakai aplikasi ini dan sudah akan pasti terupdate setiap Oke. Mungkin kalian yang lihat first impressionku pakai kan belum mencoba suaranya. Nah, ini yang notabene kata Fantech tuh ada noise cancelling gitu. Semoga saja suara saya itu bagus. Kalau tidak bagus kan nanti rekaman lagi susah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh iya, kalau mungkin kalian ingin mengetahui performa laptop ini dengan game-game yang lain, kalian bisa subscribe channelku karena aku pasti akan pakai laptop ini dan aku pasti akan misal ada video game baru gini dan aku belum mencoba performanya di review ini, nah aku akan bilangin di video itu. Jadi stay tune, jangan lupa like, comment, subscribe. Kayak wes kemo yo. Oke, bye bye. Emang Fast Track Extreme untuk fire. Untuk fire. Untuk fire track.